Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misbah Ramadhani, ingin menjelaskan mengenai makalah kelompok saya, yaitu pengaruh teknologi dalam pembelajaran terhadap era pandemi di Indonesia. Makalah ini dimaksudkan untuk mengikuti lomba Coding Competition 2.0 yang dilaksanakan oleh Universitas Mercubuana, dan sayangnya tidak terpilih. Hal yang melatar belakangi kami memilih topik atau tema ini adalah karena di tahun 2020 kemarin, dunia dihadapkan dengan wabah pandemi virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan tahun 2019 di China. Virus ini sangat berbahaya karena penyebarannya yang sangat cepat. Karena bahayanya virus tersebut, pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, membuat aturan, yaitu penggantian sistem pembelajaran yang tadinya secara konvensional menjadi sistem daring atau dalam jaringan. Banyak pelajar yang tidak menyambut hal tersebut dengan baik, karena survei menyatakan bahwa 50% mahasiswa belum mempunyai laptop, dan juga 80% mahasiswa menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk mempunyai kuota internet karena jarak rumahnya yang jauh dari daerah perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan memberikan dukungan dalam bentuk kuota internet, dalam bentuk dukungan subsidi kuota internet sebesar 35 GB per bulan. Nah, karena sistem pembelajaran daring tadi, di sini aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk sistem pembelajaran daring itu menjadi naik daun. Aplikasi tersebut memfasilitasi pertemuan secara online antara guru dan murid. Berikut adalah aplikasinya. Yang pertama Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, webinar, website yang digunakan oleh kampus, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami memilih tema yang berjudul pengaruh teknologi terhadap pembelajaran di era pandemi ini. Karena teknologi tersebut sangat berperan penting dalam menunjang keberlangsungan pembelajaran daring tersebut. Lalu rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas. Yang pertama, apakah para murid dan mahasiswa senang belajar di rumah? Bagaimana caranya mengetahui tingkat kesenangan murid dan mahasiswa ketika belajar di rumah? Bagaimana caranya para murid dan mahasiswa mengatasi kejenuhan mereka ketika belajar dari rumah? Apakah pembelajaran daring ini efektif dilakukan? Dan juga apa pengaruhnya teknologi terhadap sistem pembelajaran daring di era pandemi ini? Nah, selanjutnya bab 2 yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dilakukan pembuatan karya ilmiah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat kesenangan dari para murid dan mahasiswa ketika belajar dari rumah. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesenangan dan kejenuhan para murid dan mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui berbagai cara yang dilakukan oleh siswa dan mahasiswa dalam mengatasi kejenuhannya ketika belajar dari rumah. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat keefektifan dari belajar di rumah. Dan juga untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap sistem daring. Manfaatnya yaitu pertama untuk melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu bab metodologi. Yang pertama, tahapan metodologi. Metode penelitian yang kami gunakan adalah kepustakaan dan survei. Metode kepustakaan adalah
menjadikan buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, website, dan lain-lain sebagai referensi kami. Yang kedua yaitu metode survei. Metode survei ini dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan pada Google Form yang ditujukan untuk para pelajar SMP, SMA, dan SMK. Juga mahasiswa. Di Google Form tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan, tepatnya ada 7, yaitu nama lengkap, jenjang pendidikan, sedang bersekolah atau berkuliah di mana, apakah Anda senang dengan metode daring, apakah Anda merasa jenuh ketika daring, bagaimana cara mengatasi kejenuhan ketika daring, dan apakah pembelajaran daring efektif dilakukan. Dan pertanyaan terakhir yaitu kami memberikan sebuah penilaian angka 1-5 dengan penjabaran 1 sangat tidak efektif, 2 tidak efektif, 3 netral, 4 efektif, 5 sangat efektif. Data yang terkumpul nanti akan diolah dan dipadukan dalam bentuk grafik agar penyajian lebih mudah. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pelaksanaan pengumpulan data kuesioner. Pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 10 November hingga 18 November 2020. Penyebaran kuesioner ini menggunakan broadcast aplikasi WhatsApp. Dibagikan ke beberapa grup yang berhubungan dengan target dari kuesioner tersebut. Setelah penelitian dilakukan hingga tanggal 18 November, terdapat respon sebanyak 163 responden. Satu responden kami anggap tidak sah karena menjawab dengan asal, terutama nama dan asal sekolahnya. Dari 7 pertanyaan, kami hanya memilih 5 pertanyaan, yaitu jenjang pendidikan, perasaan senang atau tidak senang, merasa jenuh, aktivitas ketika jenuh, dan penilaian terhadap seberapa efektif belajar dilakukan untuk kami paparkan. Pertanyaan pertama yaitu jenjang pendidikan. Dari 162 responden, 49,4%-nya atau 80 orang adalah mahasiswa. Disusul dengan siswa sekolah menengah pertama sebesar 46,3% atau 75 orang. Lalu SMA 44,3% atau 7 orang. Ini adalah grafiknya. Yang kedua yaitu perasaan senang atau tidak senang pada saat daring. Sebanyak 53,7% atau 87 orang merasa tidak senang belajar melalui metode daring, dan 46,3%-nya merasa senang, sebanyak 75 orang. Yang ketiga yaitu perasaan jenuh atau tidaknya ketika daring. Sebanyak 73,5% merasa jenuh dan sisanya tidak jenuh. Lalu ini adalah aktivitas ketika daring yang dilakukan untuk menghilangkan rasa jenuh. Main HP, belajar sambil diselingin dengan nonton video YouTube, bermain online dengan teman, bermain game online, bermain game, berehat sebentar, atau belajar di luar rumah di coffee shop. Lalu yang kelima yaitu penilaian terhadap seberapa efektifnya pembelajaran sistem daring. Nah, ini adalah yang terbanyak yaitu netral 40,1%, yang kedua yaitu tidak efektif ya 31,5%, dan 8 responden menyatakan sangat tidak efektif. 11 responden menyatakan sangat efektif, 27 responden menyatakan efektif. Kesimpulannya yaitu dalam penelitian ini adalah pengaruh teknologi dalam pembelajaran di Indonesia masih belum cukup efektif dilakukan untuk pembelajaran secara daring atau online. Sebab pembelajaran ini dilakukan secara darurat mengingat pandemi COVID-19 yang membuat para pelajar mengharuskan belajar di rumah dan dilarang belajar di sekolah atau universitas karena menyangkut keselamatan dari pandemi ini.
Para pelajar lebih senang jika belajar secara tatap muka karena dapat berinteraksi secara langsung dengan tenaga pengajarnya, sehingga lebih memudahkan dalam menerima pembelajaran daripada belajar secara daring. Karena ketika belajar secara tatap muka itu bisa langsung bertanya kepada pengajarnya ya. Lalu saran dari kami adalah pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah cepat untuk membuka kembali sekolah tatap muka dengan sesuai protokol kesehatan atau dengan sistem shifting masuk dengan bergantian berbeda hari untuk menghindari kerumunan. Lalu tenaga pengajar harus lebih berperan aktif agar tidak jenuh para pelajarnya. Tidak hanya menerima materi-materi saja, sempatkan dengan bermain game yang mengasah otak. Apalagi di era internet ini banyak game-game yang menarik yang bisa mengasah otak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga karena saya sedang kurang fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.